warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatan wassalamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang tubuh yang berbahagia ini. Guna dan maksud yaitu nantinya kita akan membahas, saya akan membahas tentang 7 jurus BK hebat ya, yang nantinya sama-sama kita akan melihatnya. Kemudian tak lupa pula selawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana oleh beliau telah membawa kita pada alam jahiliyah, kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Baik, penghormatan saya kepada ibu-ibu guru SMP 1 Kota Jangkau yang sudah berkenan hadir pada kegiatan implementasi yaitu best practice terkait dengan 7 jurus BK hebat ya. Baik, yang pertama dari jurus 7 BK hebat yang ibu bapak sekalian, yang pertama ada kenali potensi ya. Di situ nantinya membekali guru melakukan asesmen minat bakat siswa guna membantu mereka mengenai kekuatan diri ya. Itu nantinya saya akan membahas terkait dengan video yang saya lakukan, best practice yang saya lakukan, yaitu mengenai jurus 1 yang pertama kenali potensi, kemudian yang kedua jurus ketiga tumbuhkan resiliensi. Jadi yang pertama ini saya akan menjabarkan secara umum saja Bapak Ibu semuanya. Nantinya saya akan masuk ke kenali potensi sama tumbuhkan resiliensi. Baik, yang pertama memberikan untuk melakukan asesmen minat dan bakat siswa guna membantu mereka mengenali kekuatan diri. Ya, di sini guna maksud dan tujuan potensi kenali potensi ini Bapak Ibu semuanya, kita harus mengenali apa potensi dan bakat dari siswa itu sendiri, sehingga nantinya kedepannya kita mudah untuk mengembangkan, baik itu kita gurunya dalam mengajar, kemudian siswanya dalam mengembangkan potensi yang ada pada diri siswa tersebut. Dan kemudian ada kelola emosi, memberikan keterampilan guru membantu siswa mengenali, memahami dan mengelola emosi secara sehat melalui social emotion learning. Ya, ini di sini mengenai kelola emosi, nanti di mana di saat siswa itu sendiri bisa mengelola emosi, ya, bisa meredam emosinya sehingga proses apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa mudah teratasi. Ya, kemudian yang ketiga yaitu tumbuhkan resiliensi. Ya, di mana tumbuhkan resiliensi ini yaitu menumbuhkan daya lifting, yaitu usaha dari siswa itu untuk bangkit kembali, membangkitkan semangat kembali dari ketahanan diri siswa menghadapi tantangan, tekanan dan kegagalan. Ya, di sini Bapak Ibu semuanya kita tahu bahwa kita yang namanya manusia itu tidak semua berjalan dengan mulus. Ya, tidak berjalan sesuai dengan harapan kita, di mana kita pastinya ada kekurangan dan kelebihan. Yang namanya manusia, kita ada mengalami yang namanya keterpurukan, di mana di saat itulah kita membutuhkan resiliensi ini, daya lifting ini, bagaimana kita membangkitkan jiwa kita ataupun jiwa siswa kita untuk bisa menghadapi keterpurukan itu. Ya, contoh-contoh yang lainnya itu seperti kehilangan orang tua. Nah, itu salah satu yang terjadi pada siswa itu yang sangat membuat dia terpuruk sehingga dia berdiam diri, ya, tidak mau ke sekolah, ya, dan hal-hal yang lainnya yang biasa dilakukannya itu tidak mau dilakukan lagi karena dia sedang mengalami keterpurukan. Nah, oleh karena itu di sini kita bisa membantu siswa tersebut bagaimana nantinya melatih ketahanan diri yang ada pada diri siswa tersebut. Ya, contohnya kita membangun sebuah bangunan, di mana bangunan itu yang pertama harus pokoknya itu fondasinya dulu. Ya, di mana nanti apabila angin dan gempa yang akan menimpa, maka dia bangunan itu akan kokoh. Ya, jadi begitu juga dengan diri kita.
Kemudian jaga konsistensi, ini membantu membimbing siswa membangun disiplin, tanggung jawab dan manajemen waktu baik melalui penerapan kebiasaan positif secara konsisten. Nah, di sini konsistensi ini kita harus menjaga kedisiplinan baik itu siswa, ya, itu kita semua mempunyai prinsip kedisiplinan, itu harus kita tanggung jawabkan kepada diri kita masing-masing dan siswa. Itu Bapak Ibu ya, supaya kenapa? Itu supaya nanti penerapan kedisiplinan itu yang ada pada siswa bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Ya, kemudian yang ke-5 yaitu jalin koneksi, yang meningkatkan keterampilan dalam membangun komunikasi yang sehat, empatik dan efektif dengan siswa, teman sebaya maupun orang tua. Ya, ini jalin koneksi, ya, maksudnya kita berkomunikasi dengan siswa, baik sesama guru, baik dengan siswa itu harus saling jangan sampai diskomunikasi, ya. Maksudnya ada apa hal-hal yang perlu kita bicarakan itu harus kita koneksi dengan siswa, ya, dengan orang tuanya, kemudian dengan sesama guru, sesama kita teman sejawat. Baik Bapak Ibu semuanya, kemudian yang ke-6 yaitu membangun kolaborasi, yaitu mengajarkan guru cara membangun sinergi, kolaborasi multi pihak, guru, orang tua, komunitas untuk mendukung perkembangan murid. Ya, ini di sini kita harus membangun kolaborasi, yaitu harus bekerja sama. Ya, baik dengan siswa, orang tua, nanti kita harus mengajak kerjasama untuk membangun model pembelajaran ataupun kedisiplinan siswa, ya. Kemudian gaya belajar siswa kita harus berkolaborasi dengan orang tuanya, ya, dengan pihak kepala sekolah, kemudian dengan rekan guru kita. Kemudian menata situasi. Kemudian menata situasi yaitu menciptakan dan mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan menggembirakan bagi siswa siswi. Nah, di sini kita menata situasi yaitu harus menciptakan situasi yang aman, nyaman, ya Bapak Ibu semuanya. Karena kenapa? Karena situasi ini sangat penting dalam proses pembelajaran kita baik di sekolah, di lingkungan luar sekolah maupun dalam sekolah. Ya, baiknya di dalam kelas itu situasi itu sangat perlu kita ciptakan supaya kondusif. Karena kenapa? Karena ada hal-hal siswa di sini kadang dia tidak menangkap apa yang kita ajarkan apabila situasi di dalam kelas itu tidak nyaman, tidak nyaman, tidak aman. Jadi Bapak Ibu semuanya mungkin ini secara gambaran umum, ya, secara gambaran umum yang saya tampilkan. Kemudian ada sedikit yang saya ingin galikan kembali yaitu tentang kenali potensi. Ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita kembali lagi ke jurus bimbingan yang pertama yaitu kenali maksudnya apa? Kenali potensi, ya. Maksudnya kadang ada Bapak Ibu semuanya, kadang ada siswa yang gaya belajarnya visual, yaitu dengan melihat. Nah, siswa itu dengan melihat dia sudah bisa menangkap apa yang dia lihat, sudah bisa tersimpan di memori dia dengan dia sekilas dengan melihat. Ya, lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik. Kadang siswa itu lebih peka, maksudnya lebih menyimpan apa yang dia belajar itu dengan cara melihat, baik itu dengan grafik, warna atau tulisan-tulisan yang berwarna-warna. Nah, kemudian ada maksudnya nanti kita akan mempelajari gaya belajar visual itu seperti menggunakan gambar. Kita akan belajar Bapak Ibu semuanya, baiknya kita kalau memang ada siswa yang seperti itu kita belajarnya menggunakan visual, ya, menggunakan gambar, peta, konsep dan video-video yang lainnya supaya apa? Supaya siswa mudah mengingatnya. Karena mungkin lebih banyak siswa yang menggunakan gaya belajar visual, ya, atau visual learning. Kemudian yang kedua yaitu ada gaya belajar auditory. Ya.
auditory learner. Ya, di mana siswa ini lebih paham jika informasi disampaikan secara lisan. Ya, kita belajar maksudnya secara lisan ini kita ngomong, siswa itu lebih peka terhadap apa yang kita ngomong, dia lebih memahami. Ya. Kemudian kita dalam gaya belajar auditori ini kita menggunakan diskusi. Ya, mungkin ada siswa yang lebih suka dengan gaya belajar yang seperti itu, kita diskusi, kemudian tanya jawab, rekam suara. Kemudian ada yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Ya, kinestetik ini yaitu gaya belajar dengan menyentuh, bergerak atau melakukan langsung. Dia lebih, kadang ada siswa kita Bapak Ibu semuanya yang lebih suka dengan praktek langsung. Nah, tanpa belajar materi, tanpa ini dia lebih sekaligus. Nah, sekaligus kita praktek langsung. Ya, kemudian ini sekilas Bapak Ibu yang saya sampaikan tentang penali potensi. Kemudian yang ketiga, ada jurus yang ketiga ini yaitu tumbukan resiliensi. Ya, ini tumbukan resiliensi, kembali lagi ke jurus yang ketiga. Ini karena ada dua jurus yang ingin saya paparkan di sini, yaitu kenali potensi Bapak Ibu semuanya yang pertama. Kemudian yang ketiga tadi saya ambil tumbukan resiliensi. Ya, di mana resiliensi ini yaitu kesuksesan, ada beberapa kategori di sini: kegagalan, kesulitan, masalah, dan kritik. Nah, di mana kesuksesan ini yaitu ada dua, nantinya ada fixed mindset dan growth mindset. Ya, di sini bisa kita lihat Bapak Ibu semuanya, saya bisa sukses jika kita punya bakat, jika saya punya bakat. Ya, jadi yang perlu kita hilangkan di sini pemikiran-pemikiran yang fixed mindset. Ya, jangan siswa beranggapan bahwa dia harus mempunyai bakat dulu, dia harus baru bisa sukses. Itu pemikiran-pemikiran hal-hal yang seperti itu nanti yang akan kita hilangkan pada diri siswa, sehingga dia bisa berpikir saya bisa sukses dengan saya berusaha. Nah, itu yang perlu kita tanamkan. Kemudian yang ketiga, yang kedua itu kegagalan, yaitu fixed mindset-nya saya tidak bisa. Ya, seharusnya itu yang perlu kita tanamkan pada siswa, yaitu saya akan mencoba lagi. Walaupun dia tidak bisa, tapi dia akan berusaha, mencoba dan terus mencoba. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kesulitan, saya tidak bisa. Jangan hal-hal yang seperti itu tidak terjadi pada siswa, tapi nantinya saya belum bisa. Artinya belum bisa, dia akan berusaha belajar kembali sehingga dia akan bisa. Nah, kemudian yang keempat ada masalah. Mengapa masalah ini terjadi pada saya? Itu hal-hal itu yang dapat memperburuk dirinya sendiri. Seharusnya dia akan nantinya akan mencari solusi, Bapak Ibu ya. Solusi apa yang bisa saya upayakan untuk mengatasi masalah yang terjadi pada diri saya. Nah, mungkin yang terakhir yaitu Bapak Ibu semuanya yaitu kritik. Saya sakit hati. Ya. Mungkin ini nantinya yang tidak ingin kita harapkan, tapi siswa yang kita harapkan nanti terima kasih saya akan memperbaiki. Nah, itu hal-hal yang maksudnya yang fixed mindset itu pemikiran-pemikiran yang irrasional, ya, maksudnya yang tidak masuk akal. Kemudian yang growth mindset itu pemikiran yang rasional. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, kita akan lanjutkan sedikit lagi. Ya, di sini nantinya akan ada pujian, praise dan dukungan, respon. Nah, di sini global dan fokus pada orang. Kamu hebat. Nah, kemudian kamu sudah bekerja keras, kamu layak mendapatkan apresiasi. Jadi hal-hal kata-kata yang seperti itu Bapak Ibu semuanya, kamu hebat. Itu kata-kata yang dapat membuat kalau memang kita katakan pada anak tersebut dia hebat, dia nantinya tidak akan berusaha lagi karena dia sudah mengetahuinya bahwa dia hebat. Tapi apa juga yang perlu kita lakukan? Kamu sudah bekerja keras, kamu layak mendapatkan prestasi. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu yang dapat membangun siswa. Kemudian ada orang ibu bapak bangga padamu, ya, orang dewasa. Kemudian ada anak sebagai objeknya, kamu pasti bangga pada dirimu sendiri. Nah, kata-kata seperti ini yang perlu kita
terapkan Bapak Ibu semuanya pada siswa kita. Kemudian ada Bapak Ibu senang kamu mau dengar nasihat kami. Nah, tapi apa? Ibu Bapak percaya kamu bisa belajar dari kesalahan siswa itu. Kemudian yang keempat ada, wah suaramu merdu sekali. Nah, hal-hal seperti itu nantinya kita akan mengkaji kembali. Nah, kamu sudah berlatih sangat keras, kamu pasti bisa. Maksudnya ini dari semua gambaran yang ada di depan ini Bapak Ibu semua, ini hal-hal yang suara-suara yang dapat membangun, ya, yang dapat membangun semangat pada diri siswa itu sendiri. Baik Bapak Ibu semua, mungkin ini yang dapat saya paparkan yang terkait 7 jurus PK hebat. Yang ada tadi 7 jurus PK hebat. Yang ini yang pertama tadi kenali potensi, yang saya ingin berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu semuanya. Kemudian ini yaitu yang ketiga, jurus ketiga, tumbuhkan resiliensi. Nah, karena kenapa ini saya anggap sangat penting membuka ketujuh jurus PK ini sangat penting. Ya, kemudian yang ini saya ambil yaitu jurus pertama, kenali potensi, supaya kenapa siswa nantinya tahu apa potensi yang ada pada diri dia, sehingga dia bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada pada dirinya. Kemudian yang ketiga ini tumbuhkan resiliensi, karena kenapa saya ambil tumbuhkan resiliensi ini, dimana kita tahu bahwa yang namanya manusia kita tidak semuanya berjalan dengan yang kita inginkan. Pastinya nanti ada keterpurukan, hal-hal yang dapat membuat kita tidak semangat lagi, tidak gairah lagi, baik itu kita maupun siswa kita. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih apa yang sudah saya paparkan ini, semoga ini menjadi bahan untuk khususnya untuk saya sendiri, kemudian untuk Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.